Astaga, sudah dengar belum? Katanya bakal ada VIP rahasia yang jadi penumpang di penerbangan perdana pesawat Hawkeye 42 hari ini. Dengar-dengar dia investor rahasia Maple Airlines yang lagi heboh dibicarakan orang. Katanya dia orang terkaya di dunia. Dia di kursi mana? 1A. Astaga, kalau dia jadi gadunku, aku nggak perlu lagi kerja. Tolonglah, semua juga sudah tahu kalau aku adalah Marilyn Monroe kru pesawat ini. Kalau ada yang bisa bikin miliarder rahasia itu tertarik, aku orangnya. Iya, siapa tahu dia sukanya bukan dada, tapi malah bokong. Kalian siap? Tentu belum, Evelyn. Kita lepas landas 30 menit lagi. Jadi mending fokus siap-siap daripada kebanyakan gosip. Kenapa Evelyn yang jadi kepala penerbangan? Pasti dia mau coba dapatkan miliarder rahasia itu buat dirinya sendiri. Selamat datang Tuan Jet Hawkins. Kenapa repot-repot begini? Aku bilang bisa datang sendiri. Tugas kami melindungi Anda, Pak. Anda investor utama kami. Sylvia, rencananya adalah aku menyamar. Jadi kru darat biar bisa awasi kualitas pelayanan maskapai kita. Kalau kawal aku kayak Presiden Amerika Serikat, rencananya bisa gagal. Saya minta maaf. Ini tiket Anda, Pak. Jangan sampai ada yang ikuti aku. Selamat datang di Maple Airlines. Maaf, aku telat. Tahu sendiri macetnya LA seperti apa. Orang itu bukan penumpang VIP. Gak mungkin, dia itu cuma pekerja kru darat yang lusuh. Maaf, Pak. Anda nggak boleh duduk di sini. Memangnya kenapa? Ini kabin kelas 1. Kelas ekonomi di belakang, di kabin utama. Nggak apa-apa. Aku suka duduk di sini. Yang benar saja, bajumu saja lusuh begitu. Aku suka bajuku. Kelas 1 itu buat orang elit, para konglomerat dan CEO. Tapi kamu cuma pekerja kru darat nggak berguna. Tempatmu di luar sana, angkat-angkat koper. Bu, sebaiknya jangan nilai orang lain cuma dari penampilannya. Kalau kamu nggak percaya, periksa saja catatan pemesanan. Catatan pemesanan itu bakal tunjukkan kalau kursi ini sudah dipesan buat penumpang paling penting. Investor top Maple Airlines. Itu benar banget. Oh, iya, kalau sempat, aku mau secangkir kopi. Kopi hitam saja, terima kasih. Tyler, kemarilah. Ada pekerja kru darat rendahan yang menyusup masuk tanpa tiket. Kamu bilang apa? Dia duduk di kelas 1 dan ngotot nggak mau pergi. Tenang saja, Claire. Biar aku yang urus. Hei, tadi kamu pesan kopi kan? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Bangsat! Makanya kami gak sajikan kopi buat kuli gaji pas-pasan. Kamu duluan yang mau siramkan kopinya. Di mana sopan santun? Cukup. Jangan main-main lagi. Mana tiketmu? Aku ada syarat. Lain kali ngomong yang sopan. Mana tiketku? Kayaknya gak bakal ada lain kali. Lihat kan, dia cuma orang sok keren yang pengen nyelundup ke kelas 1. Tendang saja dia keluar. Shh, biar kami urus. Terima kasih. Waktumu habis. Dengar. Aku punya tiketnya. Kalau enggak, bagaimana caranya aku bisa naik? Maksudku coba lihat. Kamu sudah berhasil ubah kabin kelas 1 ini jadi gudang rongsokan kelas 1. Kamu duluan yang mau siram kopi ke aku. Kamu duluan yang mau. Dengar ya, aku kasih kamu 2 pilihan. Kamu jilat tumpahan kopinya. Atau aku panggil petugas keamanan bandara buat seret kamu keluar dari pesawat ini. Kamu paham? Dengar, Pak. Ngomong yang sopan. Terus kamu kira petugas keamanan bandara bakal lebih nurut ke kamu daripada aku?
Jelas iya. Di peraturan FAA tertulis kalau kamu masuk ke kendaraan yang lebih besar dan berat dari udara, yang punya sayap sama punya mesin, terus bisa bawa kamu terbang ke langit, kami yang berkuasa. Jadi, iya, kamu kira dirimu siapa? Aku pemilik maskapai ini. Cukup, aku sudah muak, ayo pergi, keluar. Kamu kira dirimu siapa beraninya sentuh aku? Kamu ini ninja atau apa? Sudah, kita harus usir dia. Aku panggil petugas keamanan dulu. Pramugara ini serang seorang penumpang. Padahal Maple Airlines klaim jadi maskapai dengan pelayanan terbaik. Berikan ponselnya. Video itu harus segera dihapus. Aku nggak mau. Apa tuh? Masyarakat Kenapa tuh? harus tahu pelayanan kalian sebobrok. Iya benar. Iya benar, ini harus didokumentasikan. Hapus videonya sekarang. Atau kalian dilarang gunakan Maple Airlines seumur hidup. Bu, Anda harus lihat ini. Apa-apaan ini? Hubungi pilotnya. Suruh tunda lepas landasnya. Aku mau naik pesawat itu. Kalian gak ngerti. Orang itu nyelundup masuk pesawat tanpa tiket. Dia penumpang gelap. Benar banget. Bisa saja dia sebenarnya ada niat buat bajak pesawat ini. Paham? Ini demi keamanan kalian. Jadi percuma bela dia dari tadi. Usir saja dia. Ya, masa bodoh sama dia. Aku nggak butuh gembel, kacaukan rencana perjalananku. Iya. Perhatian penumpang. Selamat datang di penerbangan Maple Airlines 451. Sehubungan dengan adanya situasi tidak terduga. Lepas landas akan ditunda. Harap tenang, kita terbang sesaat lagi. Terima kasih atas kesabarannya. Sialan. Si bangsa tanpa tiket itu bisa bikin aku ketinggalan pesawat lanjutan. Panggilkan petugas keamanan bandara. Kacau banget. Harusnya orang ini diserahkan ke TSA. Semuanya tenang. Saudara-saudara, aku punya tiket. Oke? Kalau nggak bisa tunjukkan tiket, kamu nggak boleh di pesawat ini. Ayo, waktunya keluar. Jangan pernah sentuh barangku. Maaf, tapi pesawat ini sudah penuh. Nggak ada tempat buat beban kayak kamu. Bebat? Oh, menurutku justru kalian berdua yang jadi beban di barang. Barang apa? Kamu gembel. Barangmu juga sampah. Itu peringatan. Makanya sampah ini buang saja keluar jendela. Buruh kere kayak kamu mana mungkin mampu beli gitar. Hah? Paling juga kamu curi itu dari salah satu penumpang. Gitar ini hadiah dari mendiang istriku. Nama Maple Airlines itu pakai nama dia. Kalian gak sadar sudah injak-injak kehormatan siapa? Iya, banyak orang yang namanya Maple. Kamu bisa mengaku apa saja, tapi tetap saja kamu sama rongsokan ini pantasnya cuma ada di tong sampah. Iya, satu hal yang jelas. Gitar ini nggak ada apa-apanya dibanding waktu kami yang terbuang buat usir kamu dari pesawat ini. Makin cepat gitar ini dihancurkan, makin bagus. Lihat, kami bantu kamu hancurkan sampah ini. Jangan coba-coba. Aku gak peduli. Kalian semua siapa? Kalian mau uang? Aku punya banyak. Tapi yang lebih penting, siapa diriku bakal jadi mimpi buruk bagi orang-orang kayak kalian. Keamanan bandara. Ada penumpang bikin ribut di penerbangan Maple Airlines 451. Yah, kirim orang sekarang. Kamu lagi ancam kami. Kami ini pegawai Maple Airlines, maskapai milik orang terkaya di dunia, Jet Hawkins. Habislah kamu. Aku Jet Hawkins. Tunggu sampai para dungu ini tahu kalau aku bos mereka. Jangan sampai gitar ini rusak. Kalau sampai rusak, Kamu mau apa? Mengemis uang buat beli yang baru soalnya kamu nggak bisa beli pakai gaji kamu yang pas-pasan itu. yang bakal mengemis bukan aku.
Tapi kamu, Siapa yang bikin ribut? Itu yang bawa gitar. Dia menyelundup masuk tanpa tiket dan mengancam pramugari. Pak, saya minta Anda lepaskan tangan dari tas gitar itu. Bisa aja dia sembunyikan bom di situ. Jangan-jangan dia mau meledakkan pesawat ini. Astaga, cepat, cek tasnya. Cepat sebelum kita semua mati. Ayo Pak, cepat. ini peringatan terakhir. Lepaskan tangan Anda dari tas. nggak ada satupun dari kalian yang pantas buat geledah barang-barangku. Dia itu cuma pekerja kru darat rendahan. Kita semua jelas jauh di atas dia. Kalau kalian mau lihat hasil karya mendiang istriku, dengan senang hati bakal aku buka tasnya dan tunjukkan pada kalian semua. Jangan percaya, itu jebakan. Jangan percaya omongannya, dia teroris. Ada keributan apa ini? Bu, Pak, saya Evelyn, kepala pramugari di sini. Di Maple Airlines, kami berusaha maksimal buat tangani barang penumpang dengan sungguh-sungguh. Saya juga jamin gitar Anda nggak bakal kenapa-napa lagi. Dia pramugari senior paling top di maskapai kami. Aku lagi menyamar, lebih baik nggak bikin ribut. Jangan bongkar identitasku. Kamu kelihatan bisa dipercaya. Nggak kayak kamu. Hati-hati, Tyler. Jadi, begini pelayanan penumpang yang bikin maskapai kita terkenal. Kamu hina orang di bawahmu, padahal kelakuanmu sendiri macam iblis. Pak, begini, kamu boleh banget ajukan klaim ganti rugi. Batas waktunya Jumat. Tapi, bisa jadi pihak maskapai ambil keputusan kalau gitar reot itu memang benar-benar gak ada harganya. Ini buatmu. Sekian dariku, tukang angkat koper. Istriku bikin gitar ini pakai bahan dasar kayu mahoni Kuba tahun 80-an yang langka. Khusus buatku. Aku ingatkan padamu, nama perusahaan, tempatmu bekerja ini diambil dari namanya. Kok dia serius banget? Apa dia beneran ada hubungan sama pemilik maskapai ini? Dia orang yang baik banget. Suka berdayakan para tunawisma kasih kesempatan lebih baik. Tapi kamu, Singkirkan tangan kotormu itu. kalian arogan dan sombong. Merasa punya hak buat putuskan siapa yang kelas 1 dan yang kelas ekonomi. Padahal kalian gak paham nilai yang bikin perusahaan ini berdiri. Kalian berdua gak pantas jadi manusia. Petugas keamanan. Siap. Tukang angkat koper ini mau membunuh pramugara. Astaga, cepat tangkap dia. Sylvia, aku kasih 10 detik buat datang ke sini. Sekarang juga. Sylvia Stone. Dia wakil presdir Maple Airlines, bawahan langsungnya Jet Hawkins. Astaga, kamu gak capek pura-pura terus? Oh, nanti kalau Sylvia Stone datang, bawa tiket yang bisa buktikan siapa diriku. Nyali kalian semua bakal ciut. Kalian semua lihat lawakan badut ini kan? Pekerja kru darat ini mau semir sepatu Boston saja nggak pantas. Apalagi telepon orangnya langsung. Jangan percaya dia. Usir dia! Usir dia! Usir dia! Usir! Ada yang bikin bosku marah? Maaf, kami tutup pada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin.
Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia, dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi?
Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo, dan aku asistennya. Ini rumahku, bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu, akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik.
Malahan dia menjadikanku Ratu Sindikat 5 negara. Benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Ya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Kaliknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya? Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku.
Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan biarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu. Oh, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat wanita itu. Iya, sudah. 1 whisky Macallan 25 polos. Dan 1 jus strawberry. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan, orang ini datang entah dari mana, membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya nggak? Ya Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, Jalang. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan 5 kunci, mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang. Joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget.
Mulai joget sekarang juga, atau ku tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah, tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seksi. Baik. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget, bangsat. Kalian bakal undi kertas buat lihat siapa yang bakal jadi suami kalian. Apa? Ayah kalian sudah persiapkan 2 pilihan. Satunya adalah senator wilayah dari keluarga politisi lama dan kaya. Dan satunya lagi? Petani. Tinggal di ladang terpencil yang bobrok. Punya putri yang bisu. Itu saja yang ku tahu. Natalie, kamu dulu. Nenek selalu sayang pada Vanessa. Apakah dia beneran bakal bersikap adil? Cepetan, Kak. Petani. Oh, hoki banget, Kak. Gimana rasanya menikahi petani miskin? Kenapa kamu ketawa? Aku masih belum kasih tahu hasil undianku. Sebentar. Kalian jebak aku? Jangan konyol. Kamu yang undi sendiri. Mana aku tahu. Terus kudengar juga petani itu aneh. Jadi, semangat ya. Isi dari kedua kertas ini adalah petani. Kenapa? Nenek selalu lebih sayang pada Vanessa, tapi ini menyuruh aku menikahi petani sebagai penggantinya. Oh, please deh. Aku lebih cantik dan pintar. Aku berhak dapat pria lebih baik. Vanessa selalu terlindungi. Dia nggak bakal tahan hidup seminggu di desa. Aku akan mengirimkanmu mahar besar untuk memulai hidup baru. Aku nggak butuh uangmu. Yang aku butuhkan cuma nenek bertindak secara adil, meskipun cuma sekali. Di rumah ini, aku yang tentukan. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan harap sepeser pun dari kami. Dana, selamat menikmati kehidupan desamu. Dan jangan pernah mimpi untuk kembali. Harusnya kamu pergi dari dulu. Semua di sini sudah jadi milikku. Dan kamu cuma sampah gak guna yang gak penting. Vanessa selalu disayang sejak kami masih kecil. Oke, kalau kalian mau aku pergi, ya sudah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi. Untung aja aku pakai Musera Sport. Bahannya lentur dan benar-benar nyaman. Karena di sini panas banget. Aku di mana sih ini? Aku sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih nggak ada orang. Butuh bantuan? Ya ampun, aku nggak nyangka ternyata masih ada pria seganteng ini di desa. Oh iya, aku sedang cari suamiku, namanya Red Callahan. Natalie Smith? Iya.
Kamu istriku? Kenapa kamu mau menikah sama petani duda? Selama aku bisa menjauh dari keluargaku yang menyebalkan, aku nggak peduli siapa suamiku. Selain itu, aku suka desanya. Aku nggak tahu apa pernah ketemu wanita kota yang nggak masalah dengan pedesaan. Oke, ayo kita pulang. Traktorku cuma punya satu kursi, jadi kamu harus duduk bareng aku. Apa? Kamu serius? Ya, kalau mau, jalan kaki sekitar 4 kilometer. Hati-hati ada kotoran sapi. Pria seksi atau menginjak tumpukan kotoran? Kayaknya gak sulit untuk dipilih. Aku bakalan risih kalau kamu terus menetapku begitu. Ada apa, Eli? Kenapa kamu gak bicara? Dia nggak bisa bicara, ingat? Dia nggak tahu caranya. Aduh, apa sih bisu bakalan nangis merengek? Lihat dia, selalu menatap seperti orang aneh. Kayaknya ibumu nelantarin kamu karena dia benci punya anak bisu. Dia cuma punya ayah aneh yang urusi pekerjaannya di ladang. Hai kalian berdua, jangan bully Ellie, oke? Ibu, lepaskan. Oke, hampir jam makan siang, ayo pulang. Gak apa-apa, Ellie. Mereka cuma bercanda. Kamu tahu, ku dengar ayahmu sudah punya istri baru. Aku harap dia gak cuma modal cantik. Lagian, kamu tahu kan, aku cuma bisa jagain kamu. Ellie? Ellie, ayo kemari. Ada seseorang yang mau ku kenalin. Ellie, ini Natalie. Dia bakal tinggal bareng kita mulai sekarang. Dia lucu. Hai Eli, aku Natalie. Salam kenal. Kayaknya dia gak begitu suka sama aku. Dia agak sensitif. Sejak ibunya meninggalkannya, dia jadi sakit-sakitan dan gak terlalu bisa bicara. Dia cuma terbuka sama aku. Kasihan. Dia pasti sangat menderita. Semoga aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barang. Rat milikku.
Oh, maaf banget. Kayaknya koperku terlalu berat ya. Nanti aku perbaiki lantainya. Dia bahkan gak permasalahkan betapa kumuhnya tempat ini. Nggak usah khawatir. Tempat ini kumuh, orang tuaku yang bangun saat mereka menikah. Oh, wah, pasti banyak kenangan di sini ya. Rasanya hangat dan bikin betah. Membesarkan anak di tempat begini, dia pasti lelah. Jadi cuma ada 2 ranjang. Satu punya Eli, satu punyaku. Kamu bakal tidur bareng aku. Sebentar, maksudmu sekamar dan seranjang? Kita sudah nikah kan? Astaga, aku baru ketemu sama pria ini. Suami atau bukan, aku belum siap tidur bareng. Santai aja. Akan kuperbaiki lantainya sampai kamu siap. Oh, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Boleh tolong jagain Eli? Oh, ya tentu. Makasih. Eli? Eli, boleh kemari? Jadi Natalie bakal jagain kamu saat aku kerja siang ini, oke? Jangan nakal, Eli. Oke? Eli sayang. Makasih. Hai Eli. Kamu suka? Ini untukmu. Gak apa-apa, Eli. Kalau kamu mau, kamu boleh mainin kapanpun kamu mau. Waktunya makan. Biar aku lihat apa yang bisa aku masak. Kamu lambat, Eli. Mana wanita itu? Eli, siapa yang datang? Eli, siapa yang datang? Jadi kamu Natalie, istri baru Red dari kota? Ya, betul sekali. Dan kamu? Dasar wanita jalang. So polos padahal asik godain Red. Akan kuusir dia. Aku Kelly, tetangga Red. Oh, dan favorit Ellie. Kedua setelah ayahnya, Dal. Bisa dibilang, aku ini adalah nyonya rumah ini. Ellie selalu ingin aku jadi ibunya. Dia cuma terbuka sama aku. Apa Red bohong? Jadi, kenapa kamu gak nikahi Red? Ya, jadi suamiku meninggal setahun lalu. Aku cuma belum siap buat besarin 2 anak. Hei, kamu lapar kan? Ini favoritmu. Itu ada yang sudah menggigitnya. Terus, dia masih kecil, nggak butuh 1 irisan penuh. Jangan bercanda. Ini kekerasan pada anak. Berikan yang baru untuknya. Oke, nggak usah ajari aku cara mengasuh. Kamu aja nggak punya anak, fokus aja sama kalianmu. Dan kembali ke kehidupan manjamu. Nih, ayo makan. Dasar jalang, kamu buang pizzaku.
kontraknya sudah selesai dan ditekan untuk akuisisi 10 ladang utama. Selamat, kamu resmi jadi pemilik tanah berbisnis miliaran. Kamu punya tanah lebih banyak daripada siapapun. Pastikan kamu tetap mengawasi manajemen. Bukan cuma ladang pabrik anggur, rantai pasokan, resource-nya juga. Kalau ada masalah, kabari aku, oke? Siap, Bos. Tapi apa kamu berencana tinggal di pedesaan ini? Kamu itu orang terkaya di sini. Kamu gak perlu tinggal di tempat terpencil. Kenapa enggak? Ellie suka di sini. Putriku itu duniaku. Sudah mau telat, ayo balik. Ku dengar kamu ketemu istri barumu. Gimana menurutmu? Dia nggak seperti yang kubayangkan. Siapkan hadiah untuknya saat mendarat. Aku mau beri kejutan. Dasar jalan, kamu buang pizzaku. Awas. Aku buang barang yang gak seharusnya dia makan. Jangan sok jadi ibu yang sempurna. Kami nggak selemah dirimu, wanita kota. Kami makan apa adanya. Aku menghargainya. Ya. Kalau kamu memang suka, makan sendiri. Ellie nggak butuh makanan sisa seperti ini. Kamu kira kamu lebih baik dari kami ya? Red benci orang sepertimu. Dia bakal mengusirmu dari sini. Kalaupun aku keluar, Red gak bakal suka wanita yang membuli anaknya. Please deh, kamu gak tahu apapun soal Red. Aku lebih tahu dari siapapun. Gila, bahkan aku tahu ukuran celana dalamnya. Ngapain kamu? Jauhi keluargaku, dasar aneh. Kamu yang pergi, kamu hancurkan segalanya. Ellie, kamu benci juga kan? Jangan kita biarkan dia di sini, oke? Kamu mengerti? Aku akan beritahu Red soal semua perbuatanmu pada Ellie. Serius? Awas saja. Sialan, Red milikku. Oke, awas sana. Ada apa ini? Ayo. Dia keciduk memukul Ellie. Ellie bisu. Kalau antara aku atau Natalie, Red pasti bakal percaya aku. Bukan aku. Lihat tangannya, berdarah. Oh sayang, nggak apa-apa. Ayah di sini. Aku cuma mau suapi Ellie pizza. Wanita ini malah melemparnya. Terus dia mendorongnya jatuh. Red, wanita ini gak baik untuk anak. Lihat dia sudah menyakiti Ellie. Dia sudah mengganggunya karena dia bisu. Jangan biarkan wanita ini dekati putrimu. Aku gak akan pernah sakiti Ellie. Ellie, jangan takut. Ayah dan aku ada di sini. Dia menyakitimu kan? Kukira kamu mau bantu. Kelly berbohong. Enggak. Silakan pergi. Jangan! Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada satu kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan.
bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton. Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke. Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan nggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti, aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukankah harusnya gitu? Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya. Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku. Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini.
Terima kasih Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh dan ibu nggak usah kerja terlalu banyak lagi. Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku nggak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau. Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, hah? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Memang kau bisa bertahan berapa lama? Jadi ibu pengganti nggak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang nggak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Oh, pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, hah? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, hah? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sudah hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Ayah. Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa...
Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya, kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini. Oke. Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Gak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja. Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo. Aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf. Aku dengar suara, aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Ernos? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror.
Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan media mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku gak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hai, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang.
Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu gak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu.
Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu.
Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu gak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei! Kembali ke sini! Apa yang kamu lakukan? Hei! Cassius! Bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti!